Dari Pak Eka, Pak Kadis, satu buku nih Pak Kadis yang jadi buku favorit dan kutipannya yang diingat bahkan sampai sekarang mungkin. Ya, ada buku yang namanya dari Kiai Haji Hashim Jaharia, judulnya Jabatanku Ibadahku. Kalau saya kan selain pustakawan juga saya kan ibu ya, ibu dari anak-anak saya. Kalau menurut saya tuh membaca itu dibiasakan sejak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CS Banpos, kembali lagi sama saya Wahyu di Banpos Podcast. Nah, menjelang Hari Buku Nasional, tentu kita akan banyak hal yang mungkin bisa kita kupas tuntas bersama orang-orang kompeten di dunia literasi, khususnya di Kabupaten Lebak. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu perpustakaan daerah terbesar di Provinsi Banten, yaitu Perpustakaan Saija Adinda di Kabupaten Lebak. Nah, hari ini kita berkesempatan ngobrol nih sama tiga tokoh literasi di Kabupaten Lebak. Yang pertama ada Pak Kadis Dispusar Lebak, Pak Eka Prasetyawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mas. Ya, Alhamdulillah. ya. Kemudian selain Pak Kadis, kita juga ngobrol dengan Pak Kabid Perpustakaan di Dispusar Lebak, Pak Ibnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain dengan Pak Ibnu, ada juga satu lagi nih, mungkin tokoh yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya yang berkunjung ke Perpustakaan Saija Adinda. Itu ada pustakawan Saija Adinda, yaitu Ibu Lilis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, mungkin langsung saja ya Ibu, Bapak, untuk mempersingkat waktu nih, kita bisa banyak ngobrol soal literasi khususnya di Kabupaten Lebak dan di Banten. Mungkin langsung saja. Pertama mungkin kita ke Pak Kadis dulu nih, Pak Kadis. Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak, atau mungkin di Perpustakaan Daerah Saija Adinda, memandang literasi ini seperti apa sih Pak Kadis? Ya, pada literasi itu sangat fondasi, ya. Itu hal yang fondasi, karena kita sebagai jati diri manusia, sebagai umat muslim, bahwa membaca itu adalah suatu perintah yang pertama, dan itu adalah ayat yang pertama, surat yang pertama yang langsung diterima oleh Nabi kita. Nah, terutama kalau literasi itu kan tidak bisa lepas yang adanya membaca. Itu membaca itu adalah suatu fondasi, seperti yang terbilang, itu hal yang sangat penting dalam menstimulus otak kita, karena otak kita itu butuh sekali nutrisi yang namanya membaca. Maka dari itu membaca adalah salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan jati diri manusia. Nah, luar biasa teman-teman. Jadi literasi dengan membaca itu, kata Pak Kadis, itu fondasi awal manusia ya Pak Kadis, untuk kita bisa mungkin menggapai dunia juga. Nah, kalau berbicara membaca berarti mungkin boleh Pak Kabid, kalau boleh tahu, di Perpustakaan Saija Adinda ini sendiri untuk memberikan buku bacaan untuk masyarakat Kabupaten Lebak atau Provinsi Banten sendiri, ada berapa banyak buku sih Pak di perpustakaan ini? Kita ada data kemarin itu ada sekitar, boleh saya buka catatan ya. Takut salah nanti saya marahin sama Pak Kadis ya. Kemarin di catatan kita ada cetak itu ada sebanyak 21.064 judul. Gitu ya. Iya. Lantas ada 42.103 eksemplar. Nah, itu deh catatan sementara yang ada di di perpustakaan. Jadi per tahun ini tuh ada 42.000 eksemplar. Betul. Mudah-mudahan tiap tahun ada penambahan koleksi. Gitu. Oke, jadi setiap tahun ini di Perpustakaan Saija Adinda ini selalu nambah koleksi baru ya Pak? Insya Allah.
naik dulu. Naik. Oh, ada yang menambah, bisa jadi berkurang. Oh. Banyak sekali komunitas atau lembaga-lembaga yang kita hibah kepada kalau ada ya kita juga sebetulnya minta hibah juga kepada masyarakat yang mendonasikan bukunya, kita terima dan kita salurkan lagi kepada yang butuhkannya, sedikit berganti saja gitu. Oh, berarti bukan hanya yang berkunjung ke sini ya Pak. Ya. Berarti perpustakaan juga memfasilitasi atau memberikan hibah ke taman baca mungkin ya di masyarakat. Luar biasa. Nah kita pengen tahu nih, kalau Bu Lilis nih sebagai pustakawan di Saijadinda, kira-kira yang masuk ke perpustakaan Saijadinda ini kebanyakan siapa sih Bu? Apakah Gen Z atau milenial atau mungkin sekarang banyak Gen Alpha nih yang lagi aktif-aktifnya? Iya, kalau pengunjung pemustaka ke sini tuh kebanyakan di level anak-anak usia TK ya, usia TK SD, SMP, SMA juga banyak. Kalau Gen Z itu kan mahasiswa ya, anak SMA sama mahasiswa, mereka datang ke sini untuk biasanya mengerjakan tugas sekolah gitu, atau mencari buku untuk tugas-tugas juga gitu. Banyak Gen Z, kebanyakan Gen Z ya yang datang ke sini. Kalau anak-anak Gen Alpha mungkin datang ke sini cuma untuk karena pengen nonton film edukasi gitu ya, atau ya sebagian ada yang mau baca juga, yang udah pada bisa baca gitu. Kalau yang belum bisa baca ya paling ke sini cuma buat lihat-lihat gitu. Kalau perharinya ada berapa itu Bu yang bisa datang mengunjungi Saijadinda ini? Kalau pengunjung ruang baca umum itu bisa sampai 50 atau 80-an. Kalau yang pengunjung ke sini biasanya lebih banyak lagi. Yang ruang baca anak. Ruang baca anak biasanya sampai 500-an juga ada. Per hari. Bisa segituan lah. Berarti kan cukup banyak nih yang datang per harinya. Kalau misalkan 500 sehari, kemudian di ruang baca umum itu 80, berarti ribuan yang bisa datang tiap bulan ya Pak? Iya. Nah, berarti sebenarnya apa sih layanan yang diberikan nih di Saijadinda yang bisa jadi daya tarik nih? Bahkan kalau nggak salah sekolah-sekolah dari luar kota juga bisa datang ke sini kan ya? Kira-kira apa sih Pak? Ya, makanya kita itu supaya untuk memecah tumpukan kunjungan di hari kerja, kita membuka layanan di hari Sabtu. Oh, Hari Sabtu kita iya. buka jam tambahan bonus. Kita adakan piket di sini, pegawai di sini, jadi jam 8, jam 9 sampai jam 3. Yaitu lumayan yang tadinya misalkan sekolah-sekolah yang ingin berkunjung di hari kerja, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau hari Jumat jarang kan, tergantung dengan sholat Jumat. Nah, mereka bisa memecahnya sekarang, bisa dialihkan ke hari Sabtu. Jadi di hari Selasa Rabu itu telah terlalu numpuk anak sekolah itu. Jadi itu bentuk pelayanan dari kami, bagaimana agar kunjungan itu bisa terpecah. Di hari Sabtu itu, jadi Sabtu juga ada kegiatan-kegiatan menarik di bawah, ada inklusi sosial, bisa ada yang melukis, ada yang menari, ada yang pencak silat di situ. Jadi wisata edukasi di sekolah itu, anak-anak sekolah bisa dialihkan ke sini di hari Sabtu. Itu salah satu terobosan dari kami seperti itu. Nah, jadi itu Jazz Banpos bukan hanya membaca berarti ya, Pak? Bukan hanya membaca, tapi ternyata bisa sambil belajar sambil mendengar, melihat ya di perpustakaan Saijadinda ini. Nah, mungkin Pak Kadis lagi nih, kira-kira tantangan untuk mendongkrak literasi di Kabupaten Lebak khususnya sendiri yang dihadapi Dispusar itu seperti apa Pak Kadis? Tantangannya bukan hanya di kita saja, tetapi di keluarga ya. Di keluarga, karena musuh terbesar kita untuk menghadapi literasi di generasi anak itu adalah gadget ya. Gadget. Karena ya sekarang kita bandingkan saja, kita hitung saja misalkan dari diri kita masing-masing. Hari ini kita lebih banyak memegang buku atau memegang gadget. Walaupun literasi bukan hanya di buku saja, di handphone pun bisa. Cuma di handphone kan banyak gangguannya. Karena kita lihat sendiri ke anak generasi kita, ke anak didik kita lebih banyak memegang handphone atau memegang buku. Itu tantangannya. Jadi tantangan di sini adalah kami di sini hanya sekedar memfasilitasi masyarakat yang ingin menghabiskan masa sekolah, masa liburan, silahkan datang ke perpustakaan. Makanya dari itu kami buka di jam
di hari Sabtu itu. Dan terlepas dari itu adalah peran keluarga juga penting untuk mendorong anak-anak mereka ke sini kan. Betul. Ya kan tidak mungkin kami menyebut mereka satu persatu ke rumah. Ya, peran keluarga untuk mendorong. Kemudian di rumah juga dibiasakan anak untuk memegang buku. Ya, membaca nomor 2 pegang saja dulu. Habis memegang 1 halaman dulu saya per hari. Habis itu ditingkatkan agar dia itu terbiasa dengan membaca buku fisik ya. Bukan membaca di handphone. Membaca di handphone juga banyak gangguannya. Kemudian radiasi mata juga agak terganggu. Kalau baca buku fisik, karena kalau sudah terbiasa membaca buku, nanti lama-lama akan menjadi terbiasa. Maka dari itu literasi akan semakin bagus. Nah, Pak Kabid, tadi kan kata Pak Kadis nih bahwa sebenarnya gadget juga jadi salah satu tantangan ya Pak untuk meningkatkan literasi. Nah, kalau di perpustakaan Said Jarinda sendiri nih Pak Kabid, kira-kira apa sih yang ditawarkan untuk menggantikan gadget nih? Apakah ada kayak mainan edukasi atau mungkin ada buku yang menarik atau seperti apa nih tantangannya biar bisa mengalihkan anak dari gadget bisa ke belajar atau meningkatkan literasi? Oh iya, sebelum ke sana nanti itu kan tambahan dengan ke Bu Lilis ya. Siap. Gini, saya tertarik dengan pernyataan Pak Kadis tadi soal apa di keluarga ya, sebelum yang tadi ya. Saya punya best practice begini soal buku nih, soal baca, soal kemauan untuk membaca. Di keluarga memang betul kata Pak Kadis, ketika orang tuanya mau pegang buku, dulu tuh ada koran dulu Mbak ya. Sekarang ya koran tidak ada Pak Kadis ya. Ada majalah malah gitu dulu. Saya tuh punya anak 3 nih. Ketika anak yang pertama, saya pulang kantor itu kadang-kadang capek. Tapi seolah-olah saya baca buku, baca koran, emang baca gitu ya, gini. Nah, ketika saya baca koran atau baca buku, anak tuh ternyata ikut baca loh Pak. Ikutin apa yang dilakukan orang tuanya. Baca buku, kadang-kadang itu jatuh saja si koran tuh jatuh. Udah tidur gitu padahal. Dan tetapi efeknya anak-anak mau baca loh Pak. Ikut apa yang dilakukan oleh orang tua. Tapi ketika anak yang terakhir, 1 koran sudah tidak ada, nyaris tidak ada Pak Kadis ya, jarang lah sekarang koran. Dulu saya hampir setiap hari tuh punya langganan koran. Terus yang dibuka tadi HP itu. Sekarang kita lihatnya kalau duduk bareng-bareng nih, kita turun dari bis atau dimanapun, ketika ini HP itu nular. Ketika 1 orang duduk begitu buka HP, pasti yang lain ikut buka HP, sok gerak. Pasti buka HP. Di rumah pun sama. Saya punya ini belum juga bisa dilakukan di rumah secara masif ya. Saya ingin di rumah itu diam, saya nggak pernah buka HP. Gitu ya, simpan HP. Tapi itu tadi karena lingkungan yang kuat, akhirnya anak-anak termasuk yang di rumah kebanyakan dia buka HP. Malah TV dihilangkan sekarang, nggak pernah buka TV. Saya pengen tuh nonton TV bareng-bareng, ada berita bagus, kita bareng-bareng tuh nonton TV. Malah saya rindu dengan rebutan apa? Hand remote. Rindu. Sekarang enggak. Anak anteng aja di kamarnya gitu ya, dengan mainan HP-nya. Punya anak 2 atau 3 pasti dia anteng dengan HP-nya. Emaknya pun anteng dengan HP-nya, entah apa yang dilihat gitu ya. Nah, saya sudah membiasakan simpan, pulang dari kantor simpan. Paling yang dilihat itu ada nggak kabar dari Pak Kadis. Ada nggak telepon dari Pak Kadis. Udah paling itu yang dilihat gitu ya, yang dilihat. Nah, kaitan dengan itu sebenarnya benar contoh utama itu di keluarga. Ketika keluarganya suka baca, seperti keluarganya Pak Kadis, saya tahu persis itu pasti semuanya senang membaca, gitu, senang baca. Dan kalau keluar kota, anak saya itu dulu sebelum yang sekarang itu pasti minta dibelikan buku. Tapi yang sekarang karena tadi itu pemulanya berbeda dengan generasi apa nih anak yang SMA sekarang, generasi apa Gen Z itu berbeda dengan generasi sebelumnya, gitu. Yang dimintanya beliin kuota, bukan beliin buku, bukan beliin majalah, bukan. Kalau anak saya yang pertama itu yang namanya Conan itu, sampai sekarang saya masih baca komik Conan. Dia sudah punya anak 1, masih baca komik Conan sampai sekarang gitu. Nah, soal tadi yang pertanyaan yang berikutnya, apa sih yang menjadi daya tarik? Saya ingin yang menjadi daya tarik pertama itu di perpustakaan itu kenyamanannya dulu. Gitu. Pak Kadis sering katakan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini OPD rasa hotel. Gitu, OPD rasa hotel. Jadi ketika masuk itu dari mulai ruangannya sudah bersih, terus SDM-nya juga dalam kondisi senyum, ramah gitu. Itu daya tarik
yang pertama dulu gitu. Jadi sudah mereka tuh nyaman-nyaman nih ke perpustakaan, sopan-sopan, ramah-ramah gitu. Itu yang pertama gitu. Soal koleksi itu beragam. Dan segmennya itu macam-macam. Anak pasti akan melihat, terutama aku nggak suka deh kalau buku yang tidak ada gambarnya. Mungkin kalau anak-anak seperti itu gitu. Lain lagi dengan generasi anak SMP, SMA dengan SMK. Tapi kami akan terus memberikan sebuah inovasi bagaimana cara supaya kunjung tamu itu terus bertambah gitu ke dinas perpustakaan ini. Di samping nanti mungkin mendorong juga ke Pak Kepala Dinas untuk terus mendorong pemerintah daerah penambahan koleksi-koleksi buku yang kekinian yang sekarang sedang ini gitu. Sebentar. Kalau berbicara kenyamanan dan daya tarik nih, Bu Lilis, apakah sering ada pengulangan pengunjung? Maksudnya udah datang dia datang lagi. Itu seberapa besar sih tingkat pengulangan pengunjung untuk datang ke perpustakaan Saida Adinda? Pengunjung rombongan ya TK SD itu yang dari luar Lebak itu biasanya kalau tahun ini dia datang, tahun depan pasti ada datang lagi gitu. Itu yang di luar kota ya? Yang di luar kota itu selalu ada pengulangan. Berulang dia datang lagi. Tahun kemarin juga kami udah kesini Bu katanya. Dulu menghubungi ini gitu. Oh berarti kan dia udah datang ke sini gitu. Kalau dia kenal salah satu pegawai di sini, pasti dia udah sempat ke sini sebelumnya gitu. Banyak sih yang seperti itu, datang lagi Mungkin karena jadi salah satu perpusda terbesar dan terbaik juga ya di Banten ini Saida Adinda, jadi salah satu pilihan oleh sekolah kabupaten lain untuk datang ke sini. Iya, selain koleksi buku juga kami kan menyediakan mainan anak-anak. Terus buku-buku pop up juga. Jadi anak-anak yang belum bisa baca, ibunya kan bisa membacakan gitu. Luar biasa. Tadi menarik lagi nih pembahasannya nih Pak Kadis, berbicara soal membaca dan untuk tantangannya terutama gadget sekarang. Nah kalau membacanya itu membaca kayak status kemudian atau Twitter dan lain sebagainya, itu berdampak nggak sih Pak terhadap literasi? Berdampak ya. Beda antara literasi yang membutuh analisis konsentrasi khusus dengan literasi sampah. Oke. Ya. Dulu kita mencari informasi. Kita ingin informasi itu perlu tenaga, jalan kaki, naik motor, beli koran, mengeluarkan uang. Beli buku, mengeluarkan uang. Sekarang informasi itu kita bisa didapat dengan gratis secara bertubi-tubi setiap detik. Maka kita harus pandai-pandai bisa memfilter informasi apa yang bisa masuk kepada kita. Dulunya kita mencari informasi sesuai bermanfaat untuk diri kita. Sekarang kita harus pandai memfilter informasi yang layak untuk masuk ke dalam tubuh kita. Informasi yang tidak layak itu kita buang. Jangan sampai status-status kayak begitu, orang-orang yang sedang mengeluh, yang sedang apa, yang sedang curhat, yang sedang tidak, apa itu perlu masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ada yang sedang galau ya seperti itu. Perlu kan itu jadi sampah nanti yang berada dalam diri kita. Tidak perlu seperti itu. Jadi kita harus banyak memfilter seperti itu. Jadi kita harus membedakan antara literasi dengan membaca yang kira-kiranya informasi yang tidak bisa dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu perbedaan seperti itu. Jadi kan sekarang kalau saya pribadi ya Pak Kadis ya sebagai Gen Z nih, ngelihat status atau komentar atau tweets di suatu media sosial itu jadinya ketagihan. Jadi ketergantungan nih, kayak saya nggak buka aplikasi media sosial jadi bosen gitu, atau baca buku malah jadi gampang bosen. Yang kira-kira boleh nggak sih saya ke para tokoh literasi ini ya, kita CS Banpos buat pengen tahu tips biar kita senang dengan buku. Kira-kira harus seperti apa sih? Mungkin dari Pak Kadis dulu nih. Kalau dari saya, kita jauhi atau buang yang namanya konten pendek. Konten pendek itu kan karena bisa menimbulkan brain rot ya, menimbulkan tebar otak. Dampaknya kita akan sulit dengan konsentrasi. Kita akan selalu ingin menjadi semuanya instan.
Karena berawal dari pendek-pendek. Status WA kan pendek, Iya. komentar-komentar kan pendek. Dan mungkin berbabak bersalaman gitu ya. Berbeda dengan literasi. Kita akan sulit membaca buku yang bertebal-tebal, buku satu halaman, 2 halaman. Jika kalau otak kita sudah dibiasakan dengan bacaan-bacaan yang pendek seperti itu. Karena itu sifatnya instan. Nah, instan itu ya akan membusukkan kepada otak. Itu akan cepat bosan kalau kita membaca buku. Nah, jika kita ingin konsentrasi kita bisa membaca buku, ya, hindari hal itu. Jangan baca-baca konten-konten yang pendek. Baca status yang pendek, baca yang informasi yang pendek-pendek, ya, jangan. Lebih baik kita baca buku dari nol, dari bab 1, 2, 3, 4, dari pembukaan, dari buku video sampai penutup. Nah, itu akan kita konsentrasi kita bisa penuh dan kita bisa beranalisis, bisa konsentrasinya panjang, kita juga bisa kritis terhadap lingkungan dengan adanya membaca. Itu Mas Wahyu. Nah, kalau dari Pak Kabin, kalau kata Pak Kadis kan tadi kita coba hilangkan kebiasaan instan, hal-hal yang instan ya. Nah, kalau dari Pak Kabin, biar kami nih, terutama CS Banpos, nggak susah atau jadi senang baca buku, tipsnya mungkin dari Pak Kabin seperti apa? Tipsnya apa ya? Itu mau kembali ke yang bersangkutan ya. Kalau saya sih ketika memang disuruh memulai membaca buku, ya dimulai dengan buku-buku yang memang sesuai dengan apa namanya kesukaannya, ketertarikannya. Tadi di awal saya katakan, saya dulu tuh ketika membaca, masuk ke perpustakaan, pasti tidak mau membaca buku yang tidak ada gambarnya. Iya. Dulu banyak kan gambar-gambar itu. Jadi tidak apa-apa mereka melihat gambar-gambar terlebih dahulu. Nah, makanya ketika ke teman-teman atau ke anak-anak yang anak didik yang pernah saya lakukan itu, baca buku yang memang sesuai dengan kesukaannya dulu gitu. Kalau sukanya memang berupa cerita, ya baca cerita. Tadi jangan yang pendek, jangan yang resensi loh ya. Beda baca resensi dengan baca yang utuh, itu akan berbeda gitu, akan berbeda. Betul, setuju dengan Pak Kadis tadi. Resensi itu kan kependekan ya, resume dari beberapa apa namanya bab misalnya seperti itu. Nah, dimulai dari hal yang memang dia sukai terlebih dahulu. Nah, ketika itu sudah satu kali saja dimulai dan ketagihan, dia akan terus-terusan baca gitu. Pasti dimanapun, di mobilnya pasti ada buku, dia sambil nunggu temennya misalnya ngantri di ATM dia baca buku, nunggu ibunya belanja dia baca buku gitu. Tapi dengan catatan orang tua pun harus mendukung gitu, harus mendukung gitu. Lingkungan pun harus mendukung. Ketika orang tua mendukung, ya lingkungan, diantaranya kami nih Pak Kadis dengan perpustakaannya di sini bagian dari dukungan kepada masyarakat supaya mau baca. Ini terbuka untuk umum, mau pedagang, mau siapapun silakan untuk membaca. Ini terbuka, malah Pak Kadis, kami kan kerja sampai dengan Jumat ya, tapi ada strategi bagus dari Pak Kadis, kita buka sampai dengan hari Sabtu. Cuman kalau Minggu mah katanya untuk keluarga. Bagi-bagi untuk kerja, untuk keluarga, kata Pak Kadis seperti itu. Saya masih ingat nih, awal pertama ke sini untuk keluarga, untuk apa? Untuk kerja, untuk ibadah katanya kita tinggal. Gitu. Sekarang ke Bu Lilis nih, Bu. Kan kebanyakan malah mungkin CS Banpos yang cewek-cewek zaman now juga mungkin lebih seringnya update status atau lihat ngintipin status orang yang disuka dan sebagainya. Mungkin tipsnya nih dari Ibu untuk kami ya Pak, anak muda mungkin perempuan juga CS Banpos di sana, kira-kira biar jadi tertariknya baca buku nih, itu tips dari Ibu seperti apa? Kalau saya kan selain pustakawan juga saya kan ibu ya, ibu dari anak-anak saya. Kalau menurut saya tuh membaca itu dibiasakan sejak kecil. Jadi ke anak-anak saya, ke cucu saya juga sejak bayi itu udah dibiasakan membaca. Kita belikan buku-buku plastik kayak gitu kan, sekarang banyak ya buku-buku plastik. Jadi walaupun diacak-acak gitu sama anak-anak, dikusak-kusak tuh masih tetap bisa dibaca gitu, masih tetap kelihatan ada apa di situ, ada misalnya ada gambar binatang atau bunga-bunga atau segala macam gitu. Kalau ya seperti itu, kalau bagi saya membaca itu dibiasakan sejak kecil. Kalau sudah usia-usia
Gen Z kayak gitu kan udah 18 tahun. Kalau tidak dibiasakan susah sih. Kalau ya saya melihat anak-anak yang datang ke sini kalau bukan buat buku-buku tugas sekolah, mereka paling yang dibaca buku-buku fiksi kayak gitu. Itu Ces Banpos. Jadi tipsnya itu dari Pak Kadis memangkas hal-hal yang instan yang bahkan mungkin bisa dihindari ya Pak Kadis. Kalau dari Pak Kabid itu dimulai dari yang kita tertarik atau mulai dari ketertarikan awal sendiri ya Pak Kabid. Kalau dari Bu Lilis mulai dibiasakan. Nah, mungkin terakhir untuk menutup diskusi kita ya Pak Bu, berhubung berkaitan dengan Hari Buku Nasional, mungkin Ces Banpos kita boleh minta nih ke tokoh-tokoh literasi ini satu buku favorit dan mungkin kutipan di buku itu yang mungkin bisa di-share ke Ces Banpos. Mungkin dimulai dari Bu Lilis dulu ya, ladies first gitu ya Pak. Mungkin Bu, boleh Bu, satu buku favorit Ibu dan mungkin kutipan yang selalu diingat di buku itu apa? Bingung saya jawabnya banyak. Maksudnya buku anak-anak ya, buku atau buku dewasa ya? Apa ya? Kalau saya lebih banyak ke buku-buku quote ya paling ya. Jadi buku apa ya itu? Saya lupa judulnya. Quotes-nya mungkin boleh. Quote-nya paling ya, quote-nya itu juga ungkapan apa ya? Jadi apa yang sudah tertulis untukmu itu akan menjadi milikmu gitu ya, dan apapun yang kamu inginkan tapi bukan untukmu akan lepas gitu. Itu dari Bu Lilis nih. Sekarang mungkin dari Pak Ibnu, Pak Kabid. Kira-kira satu buku favorit dan satu kutipan yang tetap teringat itu mungkin apa? Iya, saya dari beberapa buku yang saya baca masih ingat karya Ahmad Tohari. Judulnya Senyum Karyamin. Itu bukunya masih ada saya simpan. Simpan sengaja tidak saya hibahkan Pak Kadis gitu. Karena masih seneng banget baca. Berkali-kali saya baca walaupun katanya kalau baca itu membuka luka lama. Enggak, saya malah tambah enak aja buka buku Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari itu. Senyum Karyamin judulnya pada situ. Di situ ada pernyataan bahwa bukan pernyataan, ada sebuah dialog. Di situ ada mereka tertawa-tawa gitu ya. Jadi sebenarnya kita tertawa itu bukan menertawakan orang lain. Kita sedang menertawakan diri kita sendiri. Nah di situ nanti baca lebih lengkapnya di Senyum Karyamin. Wah, luar biasa. Mungkin terakhir spesial nih dari Pak Eka, Pak Kadis. Satu buku nih Pak Kadis yang jadi buku favorit dan kutipannya yang diingat bahkan sampai sekarang mungkin. Ya, iya. Kalau buku mungkin saya tampil ini 2 buku kayak kalau saya suka lebih baca buku tentang agama ya, kayak Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram gitu ya. Kemudian kalau dari Provinsi Indonesia ada buku yang namanya dari Haji Aceh Zakaria, itu judulnya Jabatanku Ibadahku. Jabatanku Ibadahku. Jadi berhubung kita sebagai aparatur sipil negara tidak terlepas dari jabatannya. Memang jabatan ini harus dijadikan sebagai ibadah. Ada kutipannya yang bikin hidup saya lebih santai ya, mengalir apa adanya aja. Ada aman asbah minggum, amanan bisrihi, aman bibi jasanya. Indah kutu yang ini. Maka nama hijab hidupnya. Barang siapa yang aman dalam bangun pagi dan keadaan aman di lingkungannya, indah kutu yang itu. Kemudian muaman fi jasadi, badan sehat, indah kutu yang ini. Makanan cukup berkali itu. Maka namanya hijab dunia. Maka dia sudah mempunyai dunia dan seterusnya. Jadi rumus saya mengambil dari hadis itu. Ketika kita bangun dalam keadaan aman, Sehat ya, aman. kita kan aman, tidak ada rudal, kita tidak ada peluru yang berseliweran di kepala kita, udah aman, kita bersyukur. Kemudian maafkan jasa di sehat badan kita gitu. Sudah sehat, indah butuh yang ini yaitu makanan sudah cukup cuma itu. Apa yang begini?
Jadi itu salah satu tips buat yang diambil dari buku yang saya baca itu. Dan jadi kata saya, jika kita sudah dalam keadaan aman lingkungan, badan kita sehat, kemudian makanan cukup untuk hari itu, sudah kita bagaikan umpamanya dunia dan isinya. Apalagi yang ada. Bukankah itu rezeki yang sudah paling sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mas Wahyu. Ya, luar biasa banget nah. Teman-teman CS Banpos jadi banyak hal yang mungkin bisa kita dapat ya Pak Bu dari membaca, khususnya di baca buku. Makanya mungkin sering banyak yang bilang buku itu jendela dunia. Atau dari buku kita bisa mencapai apapun yang ingin kita gapai. Dan bahkan pelajaran yang bisa saya ambil ini dari ketiga tokoh literasi di Kabupaten Lebak ini, bahwa sebenarnya dengan membaca buku itu bahkan kita bisa menemukan prinsip hidup kita ya Pak Bu. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari baca buku. Berkaitan dengan Hari Buku Nasional, mungkin CS Banpos nanti bisa kembali mengulang membaca buku dan mulai tertarik untuk membaca buku. Mungkin itu tadi diskusi kami CS Banpos. Terima kasih banyak Pak Adis, Pak Abi dan Bu Lilis untuk Sama-sama. waktunya. Mungkin kedepannya kita bisa diskusi lagi ya Pak, mungkin bisa. Dan berarti terakhir, perpustakaan Saja Dinda buka sampai hari Sabtu ya Pak? Wah, itu dia CS Banpos. CS Banpos bisa datang ke salah satu perpustakaan daerah terbesar di Provinsi Banten. Dan mungkin itu saja. Tunggu kami di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan yang lain. Saya Wahyu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.